kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon izin Bu Asro, Bu Sri membelakangi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya yang sudah disediakan untuk kami sehingga kami bisa mendiseminasikan hasil belajar kami selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, salah satu kegiatan aksi nyata yang dilakukan sebagai seorang calon guru penggerak adalah mendiseminasikan salah satu pembelajaran yang sudah kami lakukan selama 2 bulan terakhir ini. Nah, yang wajib kami lakukan adalah mendiseminasikan materi budaya positif ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Jadi di PGP ini ada beberapa modul. Alhamdulillah selama 2 bulan terakhir ini saya sudah masuk ke modul yang keempat ya. Nanti insya Allah akan ada 12 modul sampai program ini berakhir. Dan alhamdulillah Masya Allah saya sangat menghimbau teman-teman semua, bila ada waktu dan tenaga yang cukup, kita coba ikut program ini. Karena manfaatnya sangat luar biasa sekali. Bisa mengubah mindset dan mengubah cara pandang kita tentang pendidikan dan bagaimana kita memperlakukan murid. Ini adalah judul saya yaitu budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, mungkin yang belakang nggak kelihatan ya, saya bacakan aja. Kita punya Bapak Pendidikan yang dari dulu sudah kita kenal namanya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan kenapa beliau ini dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan di negara kita, gitu, karena pemikiran-pemikiran beliau ini, yang dulu lahirnya tahun 19, apa ya, lupa saya, pada tahun 1928 Budi Utomo itu lahir, nah beliau ada juga menjadi tokoh pergerakan pada saat itu. Nah, itu pemikirannya sampai saat ini itu masih relevan dengan dunia pendidikan kita. Sehingga masih kita gunakan hingga saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani. Petani tidak bisa mengubah bibit padi yang ditanam untuk tumbuh menjadi jagung. Jadi kalau Allah mengaruniai kita, murid-murid yang berupa padi, kita tidak bisa mengubah mereka untuk jadi jagung. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita dapatnya padi, tugas kita sebagai guru adalah merawat padi itu agar tumbuh dengan maksimal. Kalau kita dapatnya jagung, tugas kita adalah merawat, menjaga, membesarkan jagung itu agar tumbuh dengan optimal. Kemudian ini yang bisa dilakukan oleh petani hanyalah menuntun tumbuhnya padi melalui berbagai cara. Di antaranya memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman padi, dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu kita dikaruniai padi ya, dikasih padi. Kemudian padi ini pasti beda-beda nih. Ada yang unggul bibitnya, ada yang kurang unggul. Nah, bagaimana dengan bibit yang kurang unggul? Fungsi kita tadi memang sudah jelas, kita tidak bisa mengubah yang padi menjadi jagung, begitu juga sebaliknya. Jadi kita hanya bisa menuntun. Tapi jangan khawatir, walaupun tugas kita hanya menuntun, dampak dari tuntunan itu sangat besar. Kalau petaninya ulet, petaninya rajin, walaupun bibit yang tidak unggul, itu bisa tumbuh dengan maksimal kalau dirawat dengan baik. Begitu juga dengan sebaliknya, meskipun bibitnya unggul, tapi nggak diurus benar-benar oleh petaninya, juga tidak akan maksimal. Ya, begitu. Ini buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sekolah itu apa fungsinya? Sekolah itu ibarat lahan bercocok tanam. Jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, agar karakter murid bisa tumbuh dengan baik. Perlu kita ingat bahwa murid itu akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman bagi mereka. Gak usah kan mereka, kita aja begitu. Kita tidak akan bisa bekerja dengan maksimum kalau kita merasa tertekan, gitu kan. Kita harus merasa nyaman supaya bisa bekerja, berkarya dengan maksimal. Nah, selama seseorang itu merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, menurut KHD ya, saya singkat saja Ki Hajar Dewantara, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi. Tugas kita salah satunya yaitu menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid tersebut. Saya lanjutkan. Nah, sejenak mari kita sama-sama mengamati bagaimana suasana lingkungan sekolah kita saat ini, kemudian bagaimana murid-murid kita saling berinteraksi, bagaimana kita sebagai guru saling menyapa satu sama lain, kemudian bagaimana guru menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antar murid. Secara tidak langsung,
apa yang kita terapkan sehari-hari itu mencerminkan tujuan yang akan kita capai. Dan juga mencerminkan nilai-nilai yang kita yakini, yang akan kita jalankan. Ya. Jarang sekali seseorang itu bisa konsisten dalam waktu yang lama menjalankan sesuatu yang dia tidak yakini, yang tidak dia percayai. Karena dia nggak akan sanggup melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Berikutnya saya beralih ke teori kontrol atau kontrol teori ya bahasa Inggrisnya. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser, salah satu pakar pendidikan. Nah, terkait dengan budaya positif, saya mulai dengan ini dulu. Jadi Dr. William Glasser ini meluruskan 4 buah miskonsepsi yang terjadi terkait peran kontrol guru terhadap murid. Itu ada 4 miskonsepsi. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kita menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol murid, padahal itu ilusi menurut Dr. William Glasser. Kita seakan-akan bisa mengontrol murid, itu sebenarnya yang terjadi adalah menurut beliau, murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Sebab tidak ada yang bisa memaksa individu untuk melakukan apa yang orang lain paksakan terhadap dia, kecuali dia mengizinkannya. Bisa jadi karena kurang kesadaran pada saat itu ya. Tapi kalau dia sadar, dia akan, kok aku nih disuruh-suruh. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita merasa bahwa penguatan positif yang sifatnya persuasif itu efektif dan bermanfaat. Tapi menurut Dr. William Glasser itu tidak, itu hanya ilusi saja. Yang ada justru bikin capek. Karena kita akan terus-menerus menjadi pemantau atau pengawas agar hal-hal positif itu tetap dilaksanakan oleh murid. Ketika kita nggak ada di situ, ya muridnya kembali lagi jadi ke yang lain. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat menguatkan karakter. Nah itu juga ilusi. Yang ada ketika kita memberikan kritik tapi tidak tepat, itu justru membuat dialog diri yang negatif dalam diri murid. Dia justru akan merasa tidak berharga. Yang kadang perasaan itu tidak kita dengarkan ya, dan sangat halus, mungkin tidak kita sadari. Menurut Dr. William Glasser itu ilusi. Kritik itu justru berpengaruh negatif. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi. Kita berpikir bahwa murid yang relatif lebih muda dari kita, itu bisa kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Nah, sebenarnya itu tidak terjadi. Ya. Yang bisa membuat seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu sebenarnya dirinya sendiri. Gitu. Nah, sekarang berangkat dari miskonsepsi ini, kita kenal ada 2 buah pendekatan. Yang sebelumnya berlaku itu namanya pendekatan stimulus respon. Yang mungkin kita terapkan secara tidak sadar di kelas kita. Apa maksudnya stimulus respon? Orang lain akan merespon sesuai dengan stimulus yang kita berikan. Ya kalau kita paksa mereka, kita teriak misalnya, mereka akan diam, duduk mendengarkan, itu responnya. Nah, ada hal-hal yang positif yang didapatkan dari teori stimulus respon ini. Tapi ada juga hal yang negatif. Dan ada pendekatan yang ditawarkan yang lebih baik dari pendekatan stimulus respon. Ini stimulus respon ini yang mengembangkannya itu Edward Thorndike kalau nggak salah. Sementara yang lebih baik itu namanya teori kontrol. Itu dikembangkan oleh Dr. William Glasser tadi. Saya lanjutkan aja. Oke, kita sekarang masuk ke bagian budaya positif, kemudian disiplin positif. Mungkin mirip-mirip 2 ini ya. Kalau Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin, yang pertama kali terlintas di dalam pikiran kita semua itu apa biasanya? Aturan, kepatuhan, lagi sanksi, waktu, kaku, oke. Kaku. Ya, jadi memang disiplin itu seakan-akan diasosiasikan dengan hal yang negatif. Itu adalah cara agar orang lain itu patuh. Nah, jadi disiplin itu sering dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang sebenarnya itu adalah berbeda dengan itu, berbeda dengan aturan, peraturan yang ketat, berbeda dengan sanksi. Disiplin yang sebenarnya itu adalah bentuk kendali atas diri sendiri. Nah, itu yang mau kita bangun melalui program atau penguatan budaya positif ini di sekolah. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengendalikan diri untuk mencapai tujuan mulia. Jadi disiplin itu bukan untuk ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Kontrol diri yang kuat sehingga tercapailah tujuan mulia. Tujuan mulia itu berdasarkan pada apa? Pada nilai-nilai kebijakan universal yang
biasanya dianut oleh kebanyakan manusia. Kenapa dibilang kebijakan universal? Karena dia dianggap, bukan kebijakan ya, kebajikan terbalik saya. Dia dianggap kebajikan oleh siapapun orangnya tanpa melihat latar belakang budaya, kemudian suku, agama, ras, maupun tempat tinggal atau wilayah gitu. Jadi kalau menurut kita kejujuran itu baik, maka seharusnya orang yang tinggal di Jerman juga menganggap bahwa kejujuran itu baik. Nah, berdasarkan nilai-nilai hal yang seperti itu. Kemudian apalagi misalnya menghargai orang lain, kemudian memiliki empati, bertanggung jawab. Basicnya untuk melakukan kontrol diri itu ada pada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah ini, pengertian disiplin dan kaitannya dengan kemerdekaan. Kita kan sekarang menerapkan kurikulum merdeka. Kadang-kadang itu terjadi juga miskonsepsi. Kalau kurikulum merdeka artinya siswanya belajar semerdeka-merdekanya. Padahal kalau kita kembali lagi ke definisi disiplin yang sebenarnya, justru kemerdekaan itu bisa diperoleh ketika kita sudah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat, sekeras-kerasnya. Barulah kita tak terperintah oleh orang lain. Nah ini, ada dua tokoh di sini yang di dalam PGP ini banyak disebut-sebut dan ini ada kaitannya dengan budaya positif. Yang pertama itu Diane Gosan yang sebelah kiri. Disiplin itu malahan arti dari asal katanya itu belajar. Jadi bukan aturan, bukan sanksi, bukan kepatuhan, bukan. Dan ada juga arti yang lain yaitu pengikut atau murid. Itu arti disiplin. Cuman untuk menjadi pengikut dan murid kan harus ada nilai dulu yang diikuti ya. Nah nilainya itu apa dulu? Sama seperti yang tadi teori kontrol, kita nggak bisa maksa orang untuk mengikuti kita. Nah, kita hanya bisa menggerakkan supaya dia meyakini, menyadari nilai-nilai diri yang positif yang ada dalam dirinya sehingga akan dia ikuti gitu. Dan itu berdampak baik untuk dirinya dan diri kita. Nah, kalau kata Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ini saya tertarik sekali. Begitu saya ikut CGP, baca modul ini kok beda banget dengan paradigma merdeka belajar yang salah gitu. Justru kemerdekaan itu kita peroleh ketika kita memiliki kedisiplinan diri yang kuat. Disiplin yang sebenarnya, ya, bukan yang tadi yang kita sebutkan tadi, melainkan self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya untuk berubah. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang akan mendisiplinkan kita. Itu kata Ki Hajar. Kalau murid-murid kita tidak bisa secara sadar membuat disiplin itu muncul dari dalam dirinya, maka kitalah yang akan mendisiplinkan mereka. Dan tentu saja kita tidak ingin murid kita berada di level itu selamanya. Gitu. Kemudian Ki Hajar juga mengatakan merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, anak-anak kita yang kita akan bawa dia, giring dia menuju kemerdekaan adalah anak-anak yang memiliki disiplin diri yang kuat sehingga tidak terperintah oleh orang lain. Cukup dia yang mengendalikan dirinya sendiri dan tindakannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini. Dan tentunya karena dia universal, nilai-nilai tersebut tidak akan pernah bertentangan dengan nilai kita. Karena dia pasti diterima juga oleh kita. Gitu. Standar pendidikan nasional dan disiplin positif ini punya korelasi yang sangat tinggi. Bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu tujuan dari penerapan disiplin positif. Disiplin positif ini bukan berarti bahwa kita meniadakan sanksi ya, itu keliru juga. Atau menjadi sangat permisif gitu. Apa-apa anak boleh gitu. Bukan itu juga maksudnya. Nanti akan ada teknik restitusi yang bisa kita pelajari sebagai salah satu penerapan disiplin positif. Oke, kita sekarang beralih ke 3 motivasi perilaku manusia. Ini juga ada kaitannya dengan nilai kebajikan universal atau nilai diri. Kita pergi ke sekolah ini sebagai seorang pegawai, seorang guru, tentu punya motif yang tidak sama pastinya ya. Macam-macam motifnya. Misalnya kalau Bu Desi ke sekolah datang tepat waktu karena apa? Karena tuntutan pekerjaan. Oke, tuntutan pekerjaan. Nanti kita akan menyesuaikan motivasi kita itu cocok ke yang mana gitu. Kemudian misalnya Bu Tri kalau ke sekolah datang berusaha tidak terlambat itu karena apa? Adanya rasa tanggung jawab. Kita sebagai
sebagai contoh sebagai seorang guru bahwasanya bukan hanya menyuruh siswa tapi memberikan Yes, oke, kita lanjutkan ya, kita buka aja belum waktu. Ya. Ya, sama seperti kita, anak-anak kita juga punya motivasi tersendiri. Kenapa dia ke sekolah itu berusaha datang tepat waktu, tidak terlambat. Macam-macam motivasinya. Ada yang takut kena marah, kan gitu. Ada yang ingin dipuji, nah gitu. Jadi menurut Diane Gossen, ini penulis buku Restructuring School Discipline, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Saya akan buka dari yang paling rendah. Motivasi pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah level paling rendah. Menurut Diane Gossen, level paling rendah. Apa pertanyaan yang biasanya muncul terkaitan dengan ini? Itu biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya nggak datang, saya akan dapat apa? Saya akan dapat hukuman, kan gitu. Kalau saya nggak datang tepat waktu ke sekolah, pintu gerbangnya akan ditutup. Mungkin kan gitu kata siswa kan, saya pasti akan disuruh bersih-bersih gitu kan. Nah, ketika takut akan hal itu, dan itu membuat siswa ke sekolah tepat waktu, tapi alasannya itu berarti dia memiliki motivasi sebenarnya levelnya masih paling rendah. Karena takut akan hukuman yang sifatnya menyakitkan atau tidak nyaman. Dia nggak suka. Next. Naik dikit. Naik dikit ini sudah lebih baik daripada yang level pertama tadi, karena nggak ada kaitannya dengan rasa sakit. Gitu ya. Sakit oleh hukuman, baik hukuman verbal maupun hukuman non-verbal. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang mungkin ada siswa kita yang datang piket pagi-pagi dia bersih-bersih, motifnya bukan karena takut dimarahin guru kalau kelasnya nggak bersih. Waktu itu zamannya dia piket. Tapi motifnya supaya saya dapat apresiasi dari guru saya. Ini nih datang pagi, ini nih murid yang rajin, contoh deh ini. Ini motivasi juga, bisa jadi siswa kita berada di tahap yang ini. Tapi ini lebih mending daripada yang pertama tadi. Paling tidak nggak ada unsur rasa sakit yang muncul ya. Nah, biasanya pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Pasti saya akan dapat hadiah. Kalau saya berprestasi, saya akan dipuji gitu. Nah, kemudian level motivasi yang tertinggi itu adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalnya tadi, Bu Tri menganggap bahwa tanggung jawab adalah bagian dari nilai dirinya. Maka, karena itu bagian dari nilai dirinya, Bu Tri akan melakukannya. Meski ada sanksi atau tidak ada sanksi, meski dipuji atau tidak dipuji. Nah, kita berharap anak-anak kita ini berada di sini, di level yang ketiga ini, melalui penerapan budaya positif. Karena kalau yang pertama dan kedua, itu motivasinya sifatnya eksternal, dari luar. Kalau nggak ada yang pemberi sanksi, dia akan balik lagi ke kebiasaan semula. Kalau tidak ada yang menghargai, tidak ada yang memuji, dia malas lagi. Tapi kalau karena dia meyakini itu sebagai nilai yang dia pegang dalam hidupnya, prinsip yang dia pegang hidupnya, maka tanpa sanksi, tanpa pujian, dia tetap akan melakukannya. Kita berharap siswa kita ini berada di sini. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita melakukan sesuatu, sebenarnya kalau menurut teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tadi, setiap hal itu pasti punya tujuan. Kalau tidak bisa dicapai dengan cara yang positif oleh anak, maka anak akan mencapainya dengan cara yang negatif. Ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia, dan ini harus terpenuhi. Dalam diri kita itu kita juga butuh ini. Cuman mungkin dari kelima ini ada yang, misalnya kita anggap itu sebagai gelas, 5 gelas gitu ya. Ada gelas yang udah terpenuhi, ada penuh, ada yang masih setengah kosong, ada yang sangat kurang sekali. Sehingga ketika nanti yang sangat kurang itu kita ngerasa kita harus dipenuhi, kalau kita nggak dapat dengan cara yang positif, kita akan melakukan dengan cara yang negatif. Itu ya. Kebutuhan dasarnya apa saja? Yang pertama itu bertahan hidup. Ini berkaitan dengan survival. Unsur-unsur fisiologis, rasa lapar, ngantuk, itu harus dipenuhi itu. Kalau enggak, dengan cara yang positif, anak akan memenuhinya dengan cara yang negatif. Kemudian, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kita itu ingin dianggap kompeten. Kita itu ingin dianggap punya keterampilan. Kita itu ingin dianggap punya power, itu wajar gitu. Kemudian, yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kesenangan itu tidak bisa dihilangkan dari manusia ya, karena dia salah satu dari kebutuhan dasar dan harus dipenuhi. Kalau anak kebutuhan dasarnya adalah kesenangan dan dia tidak dipenuhi, apa yang biasanya akan dia lakukan di kelas? Ya, dia main pada saat kita mengajar. Kemudian yang kelima, kebebasan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar yang ada di dalam diri tiap individu. Kita memahami diri kita sendiri,
Nanti kita akan mencari cara memenuhinya seperti apa, dan karena kita sebagai pendidik, maka kita perlu juga memahami apa yang ingin dipenuhi di setiap peserta didik. Saya punya ilustrasi ini. Nanti ada respon anak bernama Doni. Bapak Ibu silakan tebak kebutuhan yang mana yang mau dipenuhi oleh Doni berdasarkan responnya ya. Masalahnya sama, tapi responnya akan beda-beda. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Nah, kalau sebagai pendidik, karena kita sudah belajar budaya positif, maka kita akan, yang idealnya kita akan mencari tahu kebutuhan dasar apa sih yang ada dalam diri Doni dan belum terpenuhi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Doni. Nah, jadi si Doni ini suka mengambil bekal makanan temannya. Ibu Ambar akhirnya melakukan investigasi. Misalkan, kalau jawaban Doni seperti ini, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makan siang. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni dengan merebut bekal temannya? Bertahan hidup, survival. Nah, kalau kita sebagai Ibu Ambar kita tahu bahwa kebutuhan yang dipenuhi oleh Doni adalah bertahan hidup, maka kita nanti akan bisa mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan dasar tersebut. Bertahan hidup ya. Kemudian berikutnya, jika jawaban Doni adalah karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Nah, kebutuhan dasar apa tuh yang ingin dipenuhi? Rasa diterima dan kasih sayang. Ya. Kalau ini alasannya, ya. Halo. Ya, kata-kata caper. Ya, caper itu berarti ternyata keputusan dasarnya itu kasih sayang, Pogi. Kemudian kalau jawaban Doni adalah karena ia merasa hebat, disebabkan temannya jadi takut sama dia waktu dia rebut bekal makanannya. Berarti itu kebutuhan akan penguasaan atau kekuasaan. Berikutnya, kalau jawaban Doni adalah karena ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Itu aja akhirnya ngerebut bekal temannya. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah bosan itu kesenangan. Ya, kalau anak kita bikin ulah, dia bilang alasannya bosan, berarti dia butuh rasa senang, butuh rekreasi. Iya. Maaf ya, yang tadi itu kebebasan, maaf. Kalau bosan itu kebebasan. Dia ngerasa terkekang. Gitu. Kemudian yang terakhir, jika jawaban Doni karena ia merasa iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena ia mengambil makanannya, itu berarti kebutuhan akan rasa senang. Gitu. Jadi satu masalah motivasinya itu bisa bermacam-macam ternyata. Sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Nah, ini adalah kita balik ke posisi kontrol guru. Nah, menurut teori kontrol, guru itu bisa menempati satu atau lebih dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, guru penghukum. Siapakah itu? Kemudian, guru pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Berikutnya, guru yang bertindak sebagai teman. Guru yang bertindak sebagai pemantau. Dan posisi kontrol kelima, guru yang bertindak sebagai manajer. Kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dan memandang sekolah membutuhkan alat atau sistem yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Ya, dia menganggap bahwa harus ada peraturan nih supaya bisa mendisiplinkan murid ya. Apa biasanya yang dikatakan oleh guru penghukum? Patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu harus mematuhi saya atau awas ya. Kamu selalu saja salah, tidak pernah benar. Berikutnya, selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Itu kalau kita
suka ngomong begitu ke anak, berarti posisi kita adalah guru yang menghukum. Gitu. Cirinya ya, cirinya gitu. Ya, berikutnya agak lembut dikit. Kalau tadi itu kesannya apa ya, keras gitu ya sama anak ya. Pembuat rasa bersalah itu cenderung lembut malahan. Tapi dia akan menggunakan suasana hening yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu titik salahnya itu ada di muridnya. Jadi dia bikin muridnya merasa bersalah. Berapa kali sih Bapak harus kasih tahu kamu? Gitu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu tuh seperti ini? Nah, itu berarti kita berada di posisi ini. Tenang, saya pun pernah menikmati kelima-limanya. Menghukum iya, bikin bersalah iya. Kemudian yang ini, sebagai teman. Guru pada posisi ini, pada posisi teman ya, itu tidak akan menyakiti murid, namun dia tetap mengontrol murid dengan cara-cara yang persuasif. Posisi ini nih sudah agak positif, tapi ada juga dampak negatifnya. Biasanya apa yang disampaikan oleh guru dengan posisi teman? Yalah, bantulah untuk bapak, untuk ibu, yalah gitu. Kemudian, ingat gak bapak lah bantu KP selama ini? Terus ini saking bestinya sama murid ya udah nggak apa-apa, ibu bisa lah bereskan itu gitu kan. Itu berarti kita sebagai teman. Ya, positifnya anak akan dekat dengan kita, tapi negatifnya mereka jadi tergantung sama kita. Kalau kita nggak bantu, dia down gitu. Ya. Kemudian yang agak tinggi dikit itu pemantau. Pemantau ini cenderung formal. Yang dia pakai itu aturan dan konsekuensi. Gitu. Biasanya kalau guru penghukum, bedanya sama konsekuensi yang diterapkan oleh guru pemantau, kalau penghukum itu biasanya hukumannya jadinya tuh secara tiba-tiba dan cenderung membuat murid itu sakit. Tapi kalau konsekuensi udah dikasih tahu dulu sebelumnya. Ingat ya, ibu sudah kasih tahu nih, kalau nanti kamu melanggar, kamu akan dapat konsekuensi yang ini gitu. Nah, itu sudah agak baik ini. Terus dia bertindak berdasarkan itu. Jadi dia akan memberikan konsekuensi ke murid sesuai dengan tindakannya. Misalnya kalau dia terlambat 5 menit misalnya. Nanti karena kamu terlambat 5 menit, karena kita udah tahu konsekuensinya bahwa terlambat 5 menit itu harus tinggal di kelas lebih lama 5 menit, maka itulah yang harus kamu lakukan. Nah, jadi ya, bukan berarti hukumannya tiba-tiba, murid udah tahu dan dibuat tidak nyamannya itu hanya sementara, selama menjalankan konsekuensinya aja. Ini yang biasa dikatakan oleh guru dengan tipe pemantau. Peraturan apa yang sudah berlaku di sekolah kita? Kan kamu tahu, nggak boleh pakai sepatu selain warna hitam, misalnya gitu. Atau kamu tadi sudah melakukan apa? Atau apa sanksi dari tindakan yang telah kamu lakukan sesuai dengan tatib kita misalnya gitu. Nah, dia akan menerapkan itu. Yang paling tinggi adalah guru dengan posisi manajer. Guru ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi sendiri gitu ya. Nah, biasanya tahap yang pendekatan budaya positif tadi yang namanya restitusi itu berlaku di guru dengan tingkatan manajer. Biasanya apa yang ditanyakan? Kita punya keyakinan kelas apa sih? Misalnya saling menghargai atau saling menghormati gitu. Terus kamu meyakini juga nggak bahwa setiap orang itu harusnya saling menghargai? Kalau kamu meyakininya, terus kalau udah salah begini kamu bersedia nggak memperbaikinya? Kemudian kalau ini sudah kamu perbaiki, berarti itu menunjukkan apa tentang dirimu? Berarti dia yang lebih menghargai, lebih menghormati gitu. Oke, posisi kontrol guru ini nggak kelihatan yang mungkin ya di belakang. Kalau dia penghukum, dampak terhadap muridnya itu murid mengulangi kesalahan berulang kali dan melakukan perilaku yang menjadi agresif. Kalau dia membuat merasa bersalah, muridnya jadi rendah diri. Kalau dia sebagai teman, bikin siswa tergantung gitu. Kemudian kalau memantau, menitik beratkan pada diri sendiri, dan juga bisa menggunakan reward dan punishment untuk memantau tadi. Kalau dia manajer, dia mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ini kita skip aja ya, udah jam 3. Kita masuk ke keyakinan kelas. Yang diajarkan kepada kami
di program PGP ini itu bukan membuat peraturan kelas, tapi membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan, bukan peraturan? Sama seperti tadi, kalau aturan itu cenderung kesannya itu ketat dan memberikan batasan yang banyak kepada kita sebagai orang yang diatur gitu. Dan belum tentu juga di peraturan itu nilai-nilainya diyakini oleh semua anggota kelas. Tapi kalau dia keyakinan kelas itu berangkatnya dari nilai-nilai yang diyakini. Gitu. Dan insya Allah muncul peraturan kalau berangkatnya dari nilai-nilai yang diyakini, insya Allah dikerjakan oleh seluruh anggota kelas. Nah ini saya singkat saja, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal yang tadi sempat disinggung di awal. Kalau di sekolah kita atau di Kurmar itu kita mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Mandiri, beriman, menalar kritis itu adalah nilai-nilai kebijakan universal. Nah, kita mungkin bisa mengarahkan anak-anak dalam membentuk keyakinan kelas itu dengan menggunakan nilai-nilai yang dekat dulu, misalnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lagi nilai-nilai yang lain. Ini IBO, Primary Years Program. Ini dibuat oleh, bukan di Indonesia ya, I-nya itu internasional, O-nya organization, B-nya saya lupa kebanyakannya apa. Nah, sikap murid itu, murid Primary Years Program itu berarti murid-murid usia SD ya. Nah, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini dibuat bukan oleh negara kita, tapi karena universal, pasti bisa kita terima juga. Kemudian ini 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, kita yang buat. Cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dan ini nilai-nilai kebijakan universal yang diambil dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini juga bukan kita yang buat. Keterampilan hidup itu apa aja? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan sebagainya. Kemudian petunjuk hidup itu apa? Peduli, bernalar, bekerja sama, berani, ingin tahu, berorganisasi, sabar, teguh hati, hormat, memiliki rasa humor, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada juga nilai-nilai kebajikan universal yang lain, yaitu the 7 essential virtues. 7 nilai esensial: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Dan ada juga ini the virtues project atau project nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali: peduli, rajin, integritas, dan sebagainya. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang nanti pada saat kita akan membuat keyakinan kelas ini bisa kita jadikan dasar atau pijakan. Langkah-langkahnya, yang pertama itu adalah ketika kita ingin menerapkan membuat keyakinan kelas kita berikan kepada murid kita kesempatan untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian biasanya peraturan yang dibuat oleh anak itu adalah jangan ini, dilarang itu kan kesannya negatif. Langkah kedua, kita ubah kalimat negatif menjadi positif. Misalnya jangan membuli, kita ubah menjadi hormati teman gitu. Kemudian tinjau kembali hasil curah pendapat yang dilakukan oleh siswa, itu biasanya banyak itu idenya. Kemudian kita cari kalau dia punya payung yang sama, payung nilai kebajikan yang sama, mendingan dari 3 butir tadi dijadikan satu aja gitu. Baru yang terakhir kita rangkum butir-butir keyakinan yang telah dibuat dan jadilah keyakinan kelas. Siapa tahu nanti Bapak dan Ibu ingin menerapkannya di kelas Bapak dan Ibu. Ini yang terakhir adalah praktik segitiga restitusi. Jadi kalau menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, ada satu pendekatan untuk mendisiplinkan murid namanya segitiga restitusi. Dibilang segitiga karena ada tiga posisi atau 3 tindakan yang akan dilakukan oleh murid untuk menerapkannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah, bagian menstabilkan identitas, apa yang bisa kita sampaikan supaya identitas anak yang tadinya marah atau apa, berbuat apa itu kan biasanya identitasnya itu identitas gagal ya, bukan identitas sukses. Kita bisa katakan berbuat salah itu nggak apa-apa. Kemudian kita bilang juga tidak ada manusia yang sempurna. Itu salah satu praktik penstabilan identitas. Jadi identitas dia yang gagal ngerasa apa gitu, kita buat menjadi identitas sukses dulu, dibuat stabil dulu. Saya juga pernah kok, Ibu juga pernah salah begitu. Itulah langkah yang pertama. Berikutnya kita validasi tindakan yang salah. Walaupun salah, menurut teori kontrol, katanya Dr. William Glasser itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, baik negatif maupun positif, itu pasti punya tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Jadi walaupun salah tindakannya, dia pasti ada tujuannya. Kita validasi aja dulu, nggak apa-apa. Caranya, mungkin kita bisa bilang begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Atau seharusnya kalau kamu nggak sabar, kamu bisa lebih parah lagi dari itu, gitu kan? Gitu. Ini untuk memvalidasi
tindakannya salah ya, bagian yang itu. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, dari sinilah kita mulai menanyakan keyakinannya, kemudian membangun rencana agar dia sendirilah yang memutuskan. Jadi guru ini hanya mendampingi saja. Kemudian memantau. Misalnya kita lihat ya 1 minggu ke depan rencanamu apa gitu untuk memperbaiki ini semua gitu. Jadi pada saat kita menerapkan segitiga restitusi, kita tuh menghantarkan anak kembali ke komunitasnya, kembali ke lingkungan teman-temannya dalam posisi yang sudah kuat kembali, tidak gagal seperti di awal tadi. Oke, itu saja dari saya. Saya masuk ke bagian implementasi. Ada 3 yang sudah saya implementasikan dari hasil belajar saya di modul budaya positif di PGP ini. Ini implementasi yang pertama, yaitu saya memaparkan dan mendiskusikan teori motivasi perilaku manusia bersama murid. Ya, kenapa saya sampaikan di sini? Karena salah satu rubrik penilaiannya harus ada penyampaian pemahaman dan implementasi yang sudah disampaikan di kelas, yang sudah dilakukan di kelas. Ini saya mencoba mendiskusikan bersama murid teori motivasi yang 3 tadi sama murid. Ini dokumentasinya. Hari ini Bu mau paparkan tentang teori motivasi perilaku manusia. Ya, jadi kita itu sebagai siswa, sebagai individu, bahkan saya sebagai orang dewasa juga, melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah, menurut pengetahuan yang sudah saat ini berlaku, itu sedikitnya ada tiga motivasi kenapa kita itu melakukan sesuatu. Nanti kita akan sama-sama mengenali diri kita sendiri. Saya ini dominannya menggunakan atau melakukan sesuatu itu di latar belakangi oleh motif yang nomor berapa. Gitu ya. Kemudian nanti ada motif yang levelnya paling rendah, ada yang menengah, ada juga motif yang levelnya paling bagus. Nah, kalau kita ternyata sadar bahwa ternyata selama ini kita berada di motif yang paling rendah tadi, kita mulai berangsur-angsur mengubah perilaku kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, sehingga kita beranjak ke melakukan sesuatu itu karena level motif yang paling tinggi. Ya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut pakarnya, tokoh yang terkenal itu namanya Diane Gosson. Motivasi yang pertama menurut Diane Gosson, kenapa kita melakukan sesuatu adalah, apa bacanya? Kebaca nggak? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita pergi ke sekolah, tujuannya itu, misalnya guru kita ngasih info ke kita, ayo besok jangan datang terlambat. Karena besok upacara akan dimulai pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, tepat pukul 7.15. Nah, pada saat kita dapat informasi itu, kita pergilah ke sekolah. Tapi pergi ke sekolah bisa jadi motivasi kita sama motivasi teman kita itu berbeda-beda, nggak sama. Mungkin ada di antara kita yang pergi ke sekolah tepat waktu, karena dia tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Dia nggak mau merasakan rasa tidak nyaman atau rasa sakit, atau mungkin juga rasa dipermalukan nantinya, nggak mau itu semua terjadi karena keterlambatan yang dilakukannya. Nah, makanya dia datang ke sekolah tidak terlambat. Ya. Atau misalnya guru meminta kamu menyelesaikan tugas tertentu, tugas matematika atau tugas mapel-mapel yang lain. Kamu mengerjakan tugas tersebut karena untuk menghindari hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, itu kalau motivasi mengerjakan tugasnya karena untuk menghindari rasa sakit, rasa tidak nyaman, atau hukuman yang tidak enak kita rasakan itu, berarti itu masih motivasi level yang paling rendah. Motivasi tingkat 1. Atau misalnya pakai pakaian nih, gitu. Kadang kan kita ada yang ngeluarin baju kita. Baju kita itu harusnya aturannya dimasukkan, tapi ternyata kita keluarkan. Pada saat ada guru lewat, atau mungkin ada kepala sekolah lewat, atau mungkin ada wakil kepala sekolah lewat, atau siapapun yang lewat, tiba-tiba kita masukkan baju kita. Nah, proses kita yang tadinya melanggar, kemudian kita tiba-tiba taat kepada peraturan, karena takut akan hukuman, bisa jadi itu ada dalam diri kita. Dan itu adalah level yang terendah sebenarnya. Ya, itu level terendah anaknya. Nanti kita berharap semua dari kita itu nggak ada di sini. Nah, apa yang biasanya pertanyaan yang muncul pada motivasi level paling rendah ini yang biasanya terjadi. Yang muncul pertanyaannya, apa yang terjadi ketika saya tidak melakukan ini? Nah, kalau saya tidak memasukkan baju saya, di depan itu ada kepala sekolah, saya pasti kena marah.
Gitu. Saya pasti kena hukum. Saya pasti akan dipermalukan mungkin di depan teman-teman saya, dimarahin. Saya akan merasa malu. Merasa malu itu menyakitkan bagi kita. Ya. Kemudian misalnya saya terlambat, nanti saya akan diberdirikan di sana. Saya akan dihukum, disuruh mengerjakan ini dan itu. Kita nggak mau itu terjadi, tapi alasannya karena itu. Menghindari rasa sakit. Ya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, kemudian sifatnya itu eksternal. Artinya kita taat pada aturan, kita melaksanakan sebuah perilaku baik, itu karena ada orang lain yang kita takutin, yang nanti akan berpotensi memberikan hukuman kepada kita. Makanya dikatakan, ini dorongan munculnya motivasi yang karena takut atau akan hukuman atau karena tidak mau merasakan ketidaknyamanan, itu dia sifatnya eksternal. Kalau ada guru, kita baik. Kalau tidak ada guru, wallahu alam gitu kan. Ya. Kemudian ada yang ada yang motivasi yang menengah levelnya. Itu nih, untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Kalau kita pergi ke sekolah, sudah dibilang nih sama guru, besok akan upacara jam 7.15 tepat, kita akan mulai upacaranya. Jadi kita harus datangnya on time. Tidak boleh terlambat. Cuman ada mungkin di antara kita yang datang ke sekolah itu bukan lagi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang menyakitkan tadi, tapi karena ingin dapat pujian atau penghargaan atau apresiasi dari siapapun itu. Gitu, nanti dipuji misalnya, lihat nih si temanmu yang ini, rajin kan gitu. Jadi bukan lagi datang ke sekolah itu, datang tepat waktu bukan untuk menghindari hukuman, tapi untuk mendapatkan pujian. Ini masih mendingan sih dari yang ini, ya, tapi belum yang paling baik gitu. Misalnya pergi ke sekolah piket gitu kan, piket kelas, datangnya pagi. Motifnya itu bukan karena nanti takut dimarah sama wakil kelas nggak piket atau takut dimarah sama guru mata pelajaran karena nggak piket pagi itu, tapi motifnya supaya saya dipuji oleh teman saya karena saya datang pagi dan saya piket. Nah, ini masih mendingan lah, masih lebih baik, masih agak mendingan daripada yang ini. Karena di sini nggak ada rasa sakit yang muncul, tidak ada kekhawatiran akan rasa sakit yang muncul di dalam hati kita. Cuman ini kita ingin orang lain memuji kita, mengapresiasi kita. Nah, ini level motivasi yang menengah. Biasanya pertanyaan yang muncul di level ini adalah, apa yang terjadi apabila saya melakukannya? Nah, misalnya ini yang tadi yang pertama kan, apa yang terjadi kalau saya nggak melakukan itu? Nanti dihukum, nanti dimarah, nanti disuruh melakukan sesuatu yang saya tidak sukai, gitu. Kalau yang ini, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Saya akan dapat penghargaan. Kalau saya ranking 1, saya dapat apresiasi, gitu. Kalau saya piket, saya akan dapat piket rajin, saya akan pujian. Nilai saya 100, saya akan dipuji oleh guru saya, oleh teman-teman saya, oleh orang tua saya. Nggak buruk sih, tapi itu bukan yang terbaik. Oke? Dan ini juga masih bersifat eksternal. Eksternal itu karena apa? Pujian itu kan dari luar diri kita, bukan dari dalam diri kita ya. Masalahnya nanti kalau orang yang memuji tidak ada, apakah kita akan terus melakukan kebaikan itu? Nah itu. Makanya dia belum masuk ke tingkat motivasi yang paling tinggi. Nah, ini yang terakhir. Motivasi yang ketiga. Apa itu? Iya, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Kamu itu sangat menjunjung tinggi ketepatan waktu. Kamu sangat menghargai waktu. Nah, karena kamu sangat menghargai waktu, maka kamu benar-benar berusaha untuk mengikuti segala sesuatu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Karena kamu menghargai waktu itu. Misalnya janjian sama kawan, yuk besok ketemuan di mana jam 10. Kalau kamu menghargai waktu, jam 10 itu kamu akan datang. Karena kamu menghargai waktumu dan waktu temanmu yang dia sediakan untuk kalian berdua bertemu gitu. Ya kita nggak ngaret-ngaret. Begitu juga nanti efeknya kemana-mana. Kita akan datang ke sekolahnya on time gitu. Karena kita menghargai waktu. Nah, menghargai waktu itu adalah sesuatu yang kita percayai dan kita yakini. Dan kita ingin orang lain melihat itu ada di dalam diri kita. Nah, yang seperti inilah yang level motivasi tertinggi. Karena kita ingin menjadi orang yang kita inginkan. Saya itu menghargai waktu. Maka saya berkeinginan agar saya berada di jalur itu. Untuk berada di jalur itu, maka saya harus datang tepat waktu. Kalau berjanji nggak ngaret itu. Karena saya mempunyai nilai yang saya pegang, prinsip hidup yang saya pegang tadi, yaitu menghargai waktu.
Kemudian misalnya, saya cinta kebersihan, saya itu suka kerapian, saya suka keteraturan. Nah, gimana caranya supaya nilai saya bertindak berdasarkan nilai yang saya yakini bahwa saya suka keteraturan, saya cinta kebersihan. Itu salah satunya adalah menjaga kebersihan. Jadi piket itu tidak karena yang ini, karena takut hukuman, tidak karena ingin pujian dari orang lain atau guru atau siapapun itu, tapi karena kamu tahu bahwa kebersihan adalah salah satu nilai yang kamu yakini. Dan itu bagian dari dirimu. Karena itu bagian dari dirimu, maka kamu berusaha untuk menjadi dirimu sendiri dengan menerapkan hal-hal yang bersesuaian dengan dirimu tadi. Gitu. Nah, kita berharap kita itu berada di tempat di bagian yang seperti ini. Ada nggak yang belajar itu, ya dia tuh sebenarnya belajar itu bukan karena takut nanti nilainya kecil kemudian dihukum, bukan itu. Atau juga belajar giat bukan karena ingin dipuji, bukan. Tapi dia meyakini bahwa orang yang cerdas, orang yang punya ilmu, itu akan selamat gitu. Itu ciri orang yang berkualitas gitu. Itu ciri orang yang unggul adalah berilmu. Karena saya meyakini bahwa nilai orang-orang yang berilmu adalah salah satu ciri orang yang berkualitas, maka saya akan menjadikan diri saya seperti itu. Jadi bukan karena kita takut dihukum dan bukan karena kita ingin dipuji. Nah, yang munculnya dari nilai-nilai yang kita yakini, nah itulah yang Ibu salah ya, bukan bersifat eksternal ya. Bersifat internal, ini koreksi. Karena dia muncul dari dalam diri sendiri. Mau kita dipuji atau tidak oleh orang lain, mau kita dilihat atau tidak, mau dikasih sanksi atau tidak pada saat kita melakukannya, kita nggak peduli dengan semua itu. Karena nilai tersebut, nilai-nilai atau value tersebut itu lekat dengan diri kita. Dan kita sebagai seorang individu, kita akan tetap melakukannya. Ada sanksi atau tidak ada sanksi, ada hukuman atau tidak ada hukuman, ada pujian atau tidak ada pujian, ada penghargaan atau tidak ada penghargaan. Begitu. Ya, coba kita refleksikan nih. Kalau ibu, sebelum ibu belajar tentang ini, masih mix. Kadang-kadang itu karena takut dihukum, takut ditegur gitu kan. Melakukan sesuatu karena takut ditegur. Kemudian ya karena berharap orang menghargai saya, menghargai jerih payah saya awalnya seperti itu. Tapi setelah ibu tahu, oke, yang punya kendali atas diri kita itu diri kita sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu karena dua hal ini berarti kita dikendalikan oleh orang lain. Kita berlaku baik karena ada faktor eksternal yang mendorong kita berlaku baik tersebut. Baik itu faktor eksternalnya sifatnya menyakitkan atau menghukum, memberi sanksi atau sifatnya memberikan penghargaan. Sekarang coba renungkan jenis motivasi apa, yang mana yang selama ini paling dominan dalam mendasarimu berperilaku. Kemudian kalau kamu sudah tahu, rencanamu ke depan itu apa? Boleh nggak Ibu minta kamu menuliskannya di kertas? Kecil aja. Ya, untuk menjawab yang ini. Ada dua yang nanti pertanyaannya. Ini jenis motivasi mana yang paling dominan? Selama ini kamu berperilaku, kemudian rencanamu ke depan mau apa? Setelah tahu itu. Kemudian tolong kasih pendapatmu tentang teori motivasi perilaku manusia yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, pendapatmu apa? Boleh 1-2 kata atau boleh 1 kalimat. Ya. Di satu kertas itu ya. Udah, oke. Jawab sekalian ya Aldo ya di baliknya. Nih, bagaimana pendapatmu tentang ini? Ya. Di baliknya tolong jawab ini kalau udah jawab yang pertanyaan pertama tadi. Yang ini? Yang ini pertanyaan pertama. Yang udah boleh kumpul ke depan kertasnya. Silahkan. Udah ya?
Oke, kalau sudah selesai silakan kumpulkan kertas-kertasnya ke depan. Belum. Ah? Baliknya aja, baliknya. Untuk menjawab pertanyaan yang ini, di baliknya. Atau di bawahnya juga boleh. Boleh. Oke. Taruh sini. Sudah. Oke. Salah nih. Ramzi. Linier sekali ya. Udah ya? Udah selesai? Ada yang belum? Boleh. Ini dokumentasinya. Harus ada dokumentasi, harus ada umpan balik dari siswa. Ternyata setelah mereka belajar dengan 3 teori motivasi tadi, ya ini reaksi mereka. Saya bacakan satu, saya baru mengetahui bahwa ada teori motivasi dan motivasi orang-orang itu berbeda-beda. Saya merasa senang karena saya tahu saya berada di tingkat motivasi yang mana. Itu salah satu umpan balik dari siswa. Kemudian sebagai bentuk refleksi diri saya sendiri, ya karena saya sudah menyampaikan kepada siswa salah satu hal yang saya ketahui, maka saya tentu saja merasa senang. Dan untuk selanjutnya, untuk penyampaian teori motivasi mungkin di kelas yang lain, saya perlu memperbanyak contohnya, contoh-contoh konkret yang bisa diterima oleh siswa. Ini implementasi yang kedua, saya menyusun keyakinan kelas, sama-sama dengan anak kelas 11 tadi pagi. Jadi yang ini banyak di papan tulis ini, awalnya ini kata-katanya jangan semua. Kemudian langkah kedua, kita coret jangannya, kita ganti dengan kalimat yang positif. Ada 10 pertamanya, kemudian kita kerucutkan menjadi 6 karena ada dari 4 itu yang mirip. Jadi kita buatlah, jadilah 6 keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 11-1. Salah satunya hadir secara teratur di sekolah. Tadinya bilangnya apa? Jangan bolos. Merumuskan keyakinan kelas. Mungkin kamu nanya, kenapa enggak peraturan aja, peraturan kelas gitu. Kan sama aja peraturan dengan keyakinan. Ada enggak yang mau kasih pendapat? Keyakinan itu lebih cenderung mana, peraturan itu lebih kesannya apa gitu. Ada peraturan untuk keyakinan. Gimana kalau Di dalam keyakinan pasti ada peraturan. Gimana Genta? Kenapa kita tidak buat merumuskan kalimatnya enggak merumuskan peraturan kelas, tapi merumuskan keyakinan kelas? Menurutmu? Menurut saya, Bob, kalau peraturan itu belum tentu semua yang membaca peraturan itu bisa yakin akan peraturan itu. Yakin untuk melakukan ataupun yakin nyambung, Jo. Tahu peraturan tadi. Tapi kalau keyakinan, apakah di dalam keyakinan ada peraturan yang sendiri? Orang itu ngerti dari asal. Kalau apa itu peraturan di dalam keyakinan tadi. Oke. Itu jawaban yang bagus sekali. Ya, kita menggeser sesuai dengan jawaban Genta tadi. Kalau peraturan yang pertama kesannya itu negatif. Kamu kalau dengar kata peraturan itu sesuatu yang bikin gak enak atau sesuatu yang bikin enak? Sesuatu yang sifatnya mengekang atau justru membebaskan kalau ada kata-kata peraturan. Biasanya kan mengekang kita kan dengan batasan-batasannya. Tapi kalau dia keyakinan itu cenderung membebaskan. Karena kita biasanya akan bertindak nyaman dan menghayati apa tindakan kita itu kalau kita meyakininya. Sama seperti yang Genta katakan tadi, kenapa nggak bukan peraturan aja? Kadang-kadang dalam peraturan itu belum tentu semua anggota itu sesuai dengan nilai diri yang peraturan yang kita buat itu sesuai dengan nilai diri yang kita anut, yang kita yakini, belum tentu. Kalau kita buat keyakinan kelas, nah di dalam keyakinan tadi muncul nanti akan secara tersirat akan muncul aturan-aturan yang kita sepakati. Tapi karena dia sudah berangkat dari keyakinan, biasanya kita lebih enak untuk menjalankannya. Gitu ya. Jadi kenapa keyakinan kelas itu penting? Bukan peraturan kelas, karena keyakinan kelas itu berangkat dari nilai-nilai
kebajikan yang diyakini oleh semua anggota kelas. Jadi semua anggota kelas nanti akan merasa tidak terbatasi dengan keyakinan kelas ini karena semuanya merasa setuju dengan itu. Merasa sejalan dengan itu. Oke, bagus. Ibu kayaknya butuh papan tulis, jadi ininya harus ibu tutup. Coba, karena mungkin keyakinan kelas ini bukan sesuatu yang umum kamu dengar gitu. Jadi kita mulai berangkatnya dari peraturan dulu aja. Contoh peraturan yang kamu sepakati misalnya. Peraturan kelas yang kalian sepakati itu apa contohnya yang selama ini? Oke, satu peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas kalian. Jangan berisik. Berisik. Serius? Jangan pacaran di kelas, Bu. Jangan pacaran di kelas. Ini jangan berisik pada saat apa? Berisik kan? Ya kita boleh-boleh aja berisik. Tapi situasinya tidur, Bu. jangan berisik saat Saat makan. kalau kamu lagi di tempat hiburan nggak apa-apa berisik aja nyanyi. Saat tidur, Bu. Terus jangan apa lagi? Jangan lupa piket, Bu. Jangan lupa piket. Jangan sering gosip, Bu. Jangan gitu. Ada lagi? Jangan sering gak masuk. Jangan sering nggak masuk. Jangan taruh pulpen di meja. Kalau kita taruh di meja, karena kita hilang. Bantu aja sebelah, mau kita Oh, bersih gak? Jangan terima minta teman. Ada lagi? Jangan sering terlambat. Oh, jangan sering terlambat. Mana nih? Kan yang diukur. Boleh Adi. Ada lagi? Jangan sering membuli. Kalau itu ada, Bu. Oh, ada. Jangan sering letakkan mangkok ke wastafel karena kasihan Mas Oke. Yusuf. Tidak, itu orang boleh pakai tulis ya. Tulis sama kami ya. Cipet, dari cipet juga jawaban dari cipet. Mangkok ke Urang panjang-panjang. mangkok apa? Mas Yusuf. Oke. Ke Dalamnya ya. ada lagi nggak? Palu. Jangan mengumis, Bu. Jangan begitu dalam kelas udah begitu. Ayo jangan lupa. Begitu. Makan pasti begini. Jangan lupa bawa makan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Jangan lupa bawa makan. Jangan lupa makan. Gimana? Ada bedanya? Apa Mas Eko sering nggak tahu kelas yuk. Jangan apa? Ngeramuk nggak? Jangan ada di ada lagi nggak? Udah, ini lah. Ini cukup. Jangan lupa baju Apa ya. nih? Tidak ada. Jangan buka baju, serius. Udah, ini aja ya. Bu, jangan kekayatin saat pelajaran. Oke.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi, Bu. Satu lagi. Jangan main HP dalam pelajaran. Oke, bagus. Sosok Honda ya, boy. 10J nih Bu peraturan. Oke. Ini sudah ya, ini sudah punya aturan ya. Kan aturan itu kesannya negatif. Sekarang mari kita ubah kata jangan ini sedemikian rupa sehingga kesannya positif. Misalnya, jangan sering tidak masuk. Ini kita ubah menjadi hadirlah, hadirlah secara teratur. Nah, gitu. Jadi kita menghindari hal-hal yang sifatnya negatif. Ada nggak? Kamu bisa nggak ubah yang lain? Enggak Bu. Buat Mas. Nih, Bu, jangan sering meletakkan makanan ke dalam wastafel. Selesai makan bakso di kelas, antar lagi mangkuknya ke kantin. Oke. Yang ini ya. Bakso bayi yo, kata yang boleh Bu. Makanan Bu, ganti makanan Bu. Kita geprek dalam makan. Kembalikan Mangkuknya ke kantin. Oke, kembalikan peralatan makan kantin itu ya. Apa ya? Apa Ya, ya? Bu, yang nomor 1 Bu, berisik. Apa? Kita mau ngomong apa? Oke. Oke, ada lagi nggak? Kurang Bu bermain tuh ini Bu. Nomor 1 Ya, nomor yang main HP. yang main HP. Kurangi bermain. Bukan kurangi tapi jangan. Mengurangi Bu kalau jangan. Saat belajar kok. Belajar ini. Jadi karyawanmu, ya kita ubah saja. Perhatikan penjelasan guru saat belajar. Ya, jadi ya. Oh ya. Boleh ya. Oh iya. Yang penting kalau kamu memperhatikan sama-sama. Selamat kita masuk pelajaran ini. Ya Allah bentang siapa juga itu? Yang ini ganti jadi apa tadi? Perhatikan saat Perhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Siapa lagi yang mau ubah yang lain? jangan dikasih saat pelajaran, pergilah ke kantin ketika istirahat. Ya. Ya. Apa sih? Oke. Ke kantin saat ya saat pelajaran singkat saja. Terus lanjut tadi saat pelajaran jangan sering terlambat ini negatif ini ada jangannya. Bagi-bagi akan. Hadirlah tepat waktu di sekolah boleh. Ada lagi yang mana lagi? Jangan mengeluarkan baju, masuklah baju ke dikasih rapi. Kasih rapi. Rapikan baju. Agar terlihat pakaiannya. Pakaian. Udah ya kan Sama Pak ini. gunakan Pastikan menggunakan pakaian yang rapi. pakaian yang rapi di sekolah ya adanya ya. Kayaknya bukan hanya saat belajar aja kan? Pakailah gamis untuk para cowok sekolah. Pakailah ada lagi nggak? Yang pena itu. Pena. Ini udah. Yang pena itu. Pena. Pena sembarangan. Apa yang jangan membuat kita pena? Letakkan Jaga tulis lapis, pada jaga tempatnya. Jaga. Letaklah pena di dalam tas selesai belajar. Jaga lapis ada. Ini apa nih jadinya yang bagusnya nih? Ininya kita ingin orang lain tidak mengatur pena kita. Nah, itu gimana? Setelah belajar. Letakkan pena dalam tas. Nah, supaya impasnya juga orang lain tidak mengambil itu apa? Kalau bereskan alat tulis untuk belajar itu kan kitanya. Tapi kalau supaya orang lain juga nggak iseng itu gimana? Taruh lem. Siapa yang ngambil konten kurang? Terus lem Korea ya, Bu. Ya ngambilin kita kan. Apa ya? Maksudnya itu jangan ambil sudut orang lain gitu. Apa kalimat halusnya? Ceramah. Karena banyak Pakai ya ceramah. jaga ya.
Tidak boleh membuli karena nanti dia berbunuh diri. Apa? Apa di kalimat positifnya tadi? Jangan sering membuli. Hargai. Nanti dia bunuh diri. Tidak, dan juga membuli. Udah ya. Jangan semua membuli lagi. Jadi yang ini kita hapus. Ganti yang positif. Yang negatif Oh, yang bulinya tuh. Banyak banyak bulinya sendiri. Aku tidak. Jangan nanti Bulinya bully saya. aku. Karena ada juga Udah. udah. Kita punya 10 kesepakatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang perhatikan. Dari 1 sampai 10 ada nggak yang mirip? Tapi yang udah positif, tapi mirip itu sebenarnya satu paling besar gitu. Misalnya harga sesama teman. Ada nggak yang mirip ya? Atau dan perhatikan guru sacis, menjaga pelajaran. Itu ini 3 dan 5. Hadir secara teratur dengan hadir tepat waktu. Nah, yang ini mirip. Kalau dia mirip, kita satukan aja biar nggak banyak keyakinannya. Ya. Jadi gampang diingat. Oke, jadi kita masuk ke keyakinan kelas yang pertama ya. Oke, dari 3 sama 5 ini mirip kan? Kamu ingin yang mana? Atau kamu mixkan seperti apa jadinya? Yang 3. Yang 3. Oke. Makanya kita tahu penggalan orang bagian. Jangan pacaran sama orang gak Ada teratur, konsisten, yang Jangan mana? negatif. Kemudian yang berikutnya, ada lagi nggak yang mirip? Ini udah. 1 ke 10 Bu. 1 dan 10. Oke, pilih yang mana? Atau digabung atau combine? 10. 10 ya? Oke, berarti yang ini aja. Ada secara teratur di sekolah. Dan juga sekolah. Jangan cekcok, jangan. Nah, ada lagi yang belum? Yang ini. Sama sisanya, yang mana lagi? 7 dan 2. Ini mirip ya? Kebersihan. Kamu lebih condong ke yang mana? 2 ya. Jagalah kebersihan kelas dan sekolah. Ada lagi? Mana yang belum? 4, 6, 8, 9. 4, 6, 8, 9. Ada nggak yang bisa dijadikan satu? Nomor 4 dengan? Kalau nggak ada ya udah itu kita buat satu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ibu tuliskan ini di sini. Berarti yang ini jagalah keamanan kelas. Kalian deh sekolah. Kalau kita jaga keamanan kelas berarti kita jaga sekolah juga kan. Nah, yang kelima ini kira-kira bisa nggak di-mixkan sama yang kita wajib membaca? Ini dan ini. Kayaknya nggak bisa ya? Oke. Hargai sesama teman. Terus yang nomor 6, pakaian yang rapi ini
sini. Sudah. Ya. Ya. Gunakan pakaian yang rapi di sekolah. Yang ini udah. Yang ini ke kantin saat jam istirahat saja. Perlu nggak dimasukkan ke sini? Atau ini sudah input ke yang 1, 2, 3, 4, 5, 6? Kesadaran sendiri. Hadir secara teratur di sekolah udah masuk ya? Bukan kita teratur hadirnya sampai dengan jamnya. Berarti ini nggak perlu dimasukin ya? Nggak apa-apa. Oke, berarti udah selesai. Udah, ini adalah 6 keyakinan kelas yang dimiliki oleh kelas 11-an. Ada 6 dari 10 tadi ya? 10. Sama seperti yang tadi, tolong berikan tingkat kelas yang ini umpan balik dari tangkapanmu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Di kertas kecil aja seperti ini nggak apa-apa, tulisannya sedikit aja begini juga nggak apa-apa. Ya. Oke, ditunggu ya sampai 5 menit lagi. Nah, ini umpan balik dari muridnya. Salah satu murid kelas 11-1 bilang, saya sangat setuju dengan 6 keyakinan kelas 11 ini. Saya akan meyakininya dan semoga dengan adanya keyakinan kelas tersebut, kelas 11-1 menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan menjadi orang yang sukses di masa depan. Begitu. Ya, ini refleksi dari saya. Tentu saja sama seperti yang pertama, saya senang karena berhasil mendampingi murid dalam menyusun sendiri keyakinan kelasnya. Itu bukan saya yang menyusun, tapi mereka yang menyusun. Insya Allah kalau mereka yang menyusun, maka mereka akan berkomitmen untuk menerapkannya gitu. Nah, tindak lanjutnya mungkin saya perlu minta mereka untuk pasang di tempat yang bisa diakses semua orang supaya mengingatkan mereka bahwa itulah keyakinan yang sudah mereka buat. Ini yang terakhir, implementasi ketiga, menyusun program kebajikan kelas. Selain keyakinan kelas, ada juga program kebajikan kelas. Cuman strategi untuk menerapkannya berbeda. Kalau keyakinan kelas itu pakai curah pendapat, anak diminta memilih peraturan apa saja yang mau disepakati. Tapi kalau di kebajikan kelas itu bermula dari menyampaikan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itu kita bacakan semuanya kepada anak, kemudian mana yang paling esensi yang ingin diterapkan di kelasmu. Nah, anak kelas 11-4 membuat program kebajikan seperti ini. Peduli terhadap sesama, menjunjung keadilan, berani jujur, percaya diri. Nah, ini mereka sendiri yang pilih karena itu yang urgen untuk diterapkan di kelas tersebut. Program kebajikan itu, kenapa dibilang dia keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas, kesannya itu negatif. Apa contoh peraturan kelas? Jangan terlambat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuli. Jangan berantem. Kata jangan, kata dilarang itu kesannya negatif. Kalau peraturan itu adalah sebuah kalimat yang seakan-akan dipaksakan supaya kita patuh. Dan belum tentu berangkat dari nilai yang kita yakini. Tapi kalau dia keyakinan kelas, biasanya itu sudah menjadi kesepakatan warga di kelas itu yang diyakini dan mau diteruskan sampai nanti-nanti. Itu, makanya dikasih nama keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Dan kalimatnya tidak berkonotasi negatif. Jadi kata-kata jangan dan dilarang tadi itu biasanya kita ubah menjadi yang nuansanya positif. Misalnya jangan membuli. Kita ubah jadi hormati temanmu. Nah, menghormati itu sebuah value, sebuah nilai. Nah, value tadi muncul dari mana? Ada beberapa sumber nilai kebajikan namanya. Nilai kebajikan universal. Nah, ini ada salah satu contohnya yang biasa kita dengar, profil pelajar Pancasila. Ini salah satu rumusan nilai kebajikan universal. Nilai kebaikan yang sifatnya universal. Universal itu siapapun, ya, seluruh ya, siapapun orangnya, baik dia berasal dari wilayah yang sama, wilayah yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, dia akan setuju dengan ini. Itu artinya universal. Di saya masuk, di kalian masuk gitu. Kalau misalnya korupsi itu nilai kebajikan universal, maka harusnya mau siapapun orangnya, sukunya, latar belakangnya, mau tinggal di Bangka, mau tinggal di Jerman, dia akan setuju dengan korupsi. Tapi kenapa korupsi tidak menjadi nilai kebajikan universal? Karena ada sebagian yang mungkin menyetujuinya, tapi sebagian juga menentangnya. Makanya nggak bisa dianggap universal. Universal itu ketika saya setuju dan kebanyakan orang juga akan setuju.
Nah ini contohnya. Profil pelajar Pancasila. Ada 6. Ingat nggak kamu? Kemudian ada lagi, ini internasional yang buat ya, IBO. IBO ini nama organisasi. Ini tentang Primary Years Program. Primary ini SD, years itu tahun. Jadi anak-anak yang berada di tahun-tahun SD gitu. Ini programnya. Sikap murid itu harus bagaimana? Toleransi. Ini bukan peraturan, ini nilai. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas. Ini nilai-nilai kebajikan. Dan bukan aturan. Makanya kesannya positif. Kalau aturan itu berarti ada kata jangan, dilarang di sini ya. Pasti gitu. Kemudian ada lagi Indonesian Heritage Foundation. Kita punya semacam badan di Indonesia. Dia menyebutkan 9 pilar karakter yang bagus untuk dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Ini cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, pekerja keras, baik hati, rendah hati, toleransi, ini. Gitu ya. Ini juga nilai kebajikan. Kemudian juga ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Lifelong guidelines and life skills. Kalau life skill-nya, keterampilan hidupnya ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, itu nilai-nilai kebajikan universal. Walaupun bukan negara kita nih, kayaknya bukan kita nih yang menerapkannya, tapi kita bisa menerimanya. Itu. Ini tadi keterampilannya, ini petunjuk hidupnya. Petunjuk hidup itu berarti, hidup kan ada petunjuknya ya. Nah petunjuknya itu ini, peduli, bernalar, bekerja sama, berani, dan seterusnya. Sabar, teguh hati, hormat, punya rasa humor, nggak serius amat maksudnya kali ya. Berinisiatif, integritas, memecahkan masalah, tanggung jawab, persahabatan. Ini yang dianut oleh ini lifelong guidelines and life skills ini. Kemudian ada lagi the 7 essential virtues. 7 nilai esensial, 7 nilai penting. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kemudian ada juga the Virtues Project. Project nilai kebajikan. Banyak banget. Di sisa waktu 10 menit ini, Ibu ingin kelas ini merumuskan beberapa butir nilai kebajikan yang mau kamu terapkan. Di sini sampai nanti lulus. Insya Allah kan bakal sekelas kan? Coba apa itu? Mana yang paling esensi menurutmu yang harus ada dan darurat diterapkan di kelas ini? Berarti oke, bully ya. Masih ada bully ya di sini? Contohnya, masa Salman membuli Dea? Apa bentuknya? Oh Dea yang kamu mau tetapkan berapa butir dulu? Bagusnya sih sedikit supaya bisa kita mudah ingat. Tapi esensi maksudnya itu paling dibutuhkan di kelas ini. Oh, tanggung jawab itu sangat dibutuhkan ya. Mau berapa butir? 5 aja, oke. Yang paling esensi, kamu bisa nyontek dari sini deh. Bertanggung. Oke. Ada yang cuek-cuek aja? Oke, berarti ini penting ya. Peduli terhadap sesama. Oke, kamu udah rajin ya, jadi nggak esensi ya, gotong royong ya. Keadilan. Oh, menjunjung keadilan. Masih ada yang malu-malu? Banyak banget. Oh, percaya diri. Ada lagi? Ada kurang bahagia? Mari ciptakan kebahagiaan. Itu program kita. Kejujuran. Serius, ini penting ya?
Oke. Jujur. Apa ya kalimatnya itu? Berani jujur. Berani jujur. Oke, berani jujur. Ada yang mau direvisi? Oke. Nah ya, jadi ini adalah program kebajikan yang akan dibawa oleh kelas 11-4, dirawat sama-sama, diusahakan terus-menerus terjadi sampai lulus. Kalau ada pelanggaran, berarti kita balik lagi ke sini nanti. Apa nilai yang kita langgar? Dan kita harus ngapain nanti? Ya, ini boleh direvisi kalau sekiranya tidak lagi relevan. Ada yang sangat urgen dan sangat relevan, bisa kamu tambahkan atau kamu bongkar pasang begitu. Oke ya, ada yang mau ditanyakan nggak ini? Nggak. Kalau ibu masih mengajar kamu kelas 12, ibu akan bahas ini nanti di kelas 12. Masih berlanjut kita ngebahas ini. Kalau tidak ya dipegang saja sama-sama dan dirawat sama-sama. Gitu ya. Sebelum kita akhiri, tolong, masih 5 menit lagi, 12:10, kamu boleh gunakan kertas yang nggak dipakai, kecil aja kayak gini. Nanti kertas itu berisi tanggapanmu tentang program kebajikan yang sudah kita rumuskan sama-sama ini. Gitu ya. Tolong ditulis, kalau kamu tidak ingin, maksudnya kamu, it's okay, ibu tahu namamu, tulis namanya. Kalau menurutmu, aku nggak mau ibu tahu namaku, nggak usah ditulis namanya. Di kertas kecil itu. Bisa tolong dibuat umpan baliknya atau tanggapannya sekarang kecil aja kayak gini. Tanggapanmu tentang program kebajikan yang sudah kita susun ini. Ya, tanggapan. Nggak harus panjang-panjang kok. Simpel aja nggak apa-apa. Ini tanggapan dari murid. Menurut mereka program ini sangat berguna, keren dan sebagainya gitu ya. Ini refleksi dari saya. Ya sama seperti tadi, saya senang karena bisa membantu anak bersama-sama menyusun program kebajikan, dan ya sebaiknya ini juga sama seperti kayak kelas, dipajang supaya bisa dilihat oleh seluruh anggota kelas. Mohon maaf karena sudah menyita waktu teman-teman semua, saya harus memenuhi ini karena nanti ya inilah yang harus dikumpulkan seperti itu ya. Terima kasih untuk waktunya yang sangat berharga, saya sangat mengapresiasi waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.